Halo, jumpa dengan saya, nama Ihsan Mulia, Teknik Komputer 11, dan saya akan mengajarkan tentang Foundation, yaitu suatu framework yang digunakan untuk mendevelop web. Nah, sebelumnya dibuka dulu web browser kalian masing-masing untuk membuka situs Foundation. Nah, ini kemudian adalah perbedaan Bootstrap dengan Foundation. Nah, kita bisa lihat apa sih yang membedakan dengan Bootstrap suatu foundation itu. Ya, bisa dilihat ini sangat alternatif, sangat solid sekali perbedaannya dengan Bootstrap. Kemudian ada class, pembedaan classnya yang dipakai ketika kita mendevelop web dalam Notepad++ atau yang nanti kita akan gunakan yaitu Sublime Text. Nah, di sini ada grid-nya, kemudian ada ya simpulannya sangat interesting sekali dengan adanya sintaks yang agak lebih mudah daripada Bootstrap. Kemudian kita balik lagi Foundation dan kita lihat ke bawah. Foundation itu sudah berapa kali sudah digunakan untuk website apa aja? Oh, ternyata di situs-situs terkenal seperti National Geographic dan Mozilla. Kita lihat ya, ini situs National Geographic yang sangat terbilang minimalis sekali, dan kita bisa lihat kita bisa lihat dengan pengaturan grid. Nanti kita akan belajar tentang grid seperti apa ya. Ini dengan pembagian dua sisi atau dua tabel gitu. Nah, ini kita bisa lihat situs ya Mozilla ya seperti ini dengan landing page yang untuk mendownload aplikasinya. Nah, oke, kita kembali ke foundation kembali dan kita akan lihat ke tab develop and docs dan docs. Tunggu sebentar. Oke. Uh, kita lihat. Nah, ini kita lihat. Foundation itu apa? Foundation itu ada suatu framework. Ya, framework itu libatkan suatu sasis. Sasis itu ya seperti kita mau bermobil, kita ada sasisnya. Nah, sasisnya itu kita bisa digunakan dan kita hanya mengubah bagian seperti interface-nya. Ya, khususnya interface dalam develop web. Nah, oke. Nah, kita bisa lihat desain ya, berapa banyak desainer, jutaan desainer menggunakan foundation sebagai bagian dari workflow. Ya, workflow itu diibaratkan sebagai untuk memulai suatu pembuatan layout. Ya, misalnya ya ibaratnya dicor-coret di kertas yang bisa dibuat layout seperti ini. Nah, grid ini adalah kita bisa lihat uh, sub, uh, pembagian dari suatu uh, dalam web itu dibagi-bagi seperti ada yang kita tahu seperti tes pen yang seperti di sebelah kiri atau kanan. Nah, tadi ada button itu ya sudah yang pernah kita klik-klik. Nah, ini dia kita bisa lihat simulasinya seperti apa. Nah, kita bisa lihat dari kode HTML-nya ya berbasis ini digunakan dari Sublime ya seperti ini. Nah, kemudian ada JavaScript-nya saya ini simple. Nah, ini CSS-nya ini image. Nah, kita lihat hasil akhirnya seperti apa. Nah, kita bisa coba-coba, kita bisa lihat itu contoh seperti gambar. Kita bisa mengetik di field ya seperti email saya, kemudian nama saya gitu. Nah, oke. Karena ya message-nya juga bisa seperti deskripsinya. Ya sering kan kita lihat field-field dalam blog seperti ini. Nah, kemudian karena kemudian linknya ya karena nggak keredar kemana-mana, dia akhirnya pindah ke seperti semula. Nah, oke. Kita kemudian akan belajar tentang oh ya, sebelumnya kita download dulu ya. Download dulu tentang library dari foundationnya seperti apa. Oke. Ya, kita akan coba download yang di bagian sebelah kiri, yaitu download everythingnya. Download everything berarti semua komponen akan uh, di download semuanya secara penuh. Oke, jumlahnya 169 GB. Ya, foundation sekarang sekadar
info foundation sekarang mempunyai edisi 546, sebelumnya 545, jadi kebetulan sangat baru sekali. Nah, coba kita akan ekstrak dengan copy dulu ya. Kok bisa copy di folder yang akan kamu gunakan untuk mendevelop web. Seperti kebetulan saya lagi membuat kaos putih di usaha saya, website usaha saya untuk menjual kaos. Jadi ya kita taruh dulu aja yang tadi ada rar-nya di sini. Oke. Kemudian kita ekstrak dengan namanya foundation saja, biar tidak kemana-mana filenya. Oke. Nah, kemudian kita buka. Kemudian kita akan lihat index HTML-nya. Nah, kita akan lihat seperti apa sih isi dari index HTML dari foundation itu. Nah, oke. Kita akan lihat seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, ini sebenarnya foundation itu seperti yang saya bilang tadi, yaitu framework. Nah, framework itu sudah berisikan tentang ini sebenarnya contoh dari foundationnya seperti apa. Nanti kita lihat apa sih, seperti apa hasilnya. Nah, ini ada dari seperti gridnya, kemudian ada input dari labelnya, kemudian ada buttonnya, ntar kita akan lihat. Oke. Kemudian kita akan coba lihat di browser Chrome, ya, browser masing-masing, bisa Mozilla. Kita tunggu sebentar. Nah, ya ini dia. Seperti inilah. Kita akan lihat bagi-bagi dengan seperti apa sih dari foundation itu. Ada judul, ada panel yang seperti abu-abu di atas itu. Nah, kemudian yang biru muda itu, nah itu dia grid. Grid itu dibagi ya, dari abu-abu itu kan grid itu berjumlah 12. Nah, kita bisa bagi-bagi menjadi ada yang 8. Jadi 8 itu yang di biru muda itu, yang di button itu kira-kira berjumlah 2. Nah, yang biru yang di sys12 kolom itu dia berjumlah 8. Nah, kemudian di bawahnya itu dibagi menjadi 4, kemudian di bawahnya lagi menjadi 3 yang 4 kolom itu. Nah, kita lihat field. Nah, ini seringkali kita lihat field itu yang digunakan untuk mengisi data diri atau apapun. Nah, ini select box juga nih, diberikan drop down juga yang sering kita lihat untuk melihat list apa aja. Nah, oke. Kemudian kita akan lihat dulu docs line ya. Kalau bisa kita lihat docs line dulu. Nah, kita akan lihat belajar tentang grid. Nah, ini dia detail tentang grid seperti apa. Ya, sebentar. Nah, ini ya grid. Grid itu nah ini grid itu sebenarnya layout yang dibagi-bagi dalam berapa kolom. Ya, biasanya jumlah kolom itu ukurannya itu 12. Nah, di sini kita lihat pembagiannya, ada beberapa pembagian. Nah, itu dia dari kode di atas kita bisa lihat dari HTML-nya ukurannya ada yang 242, ada yang 210. Nah, ini sebenarnya sudah terbilang ketentuan dari CSS di foundation-nya. Jadi ibaratnya kita akan ikuti saja apa yang ada di CSS foundation dengan ketentuan ya, tidak ya seperti ini. Bukan, sorry. Jadi kita akan lihat dulu home dari, ya misalnya kita akan lihat dulu situs yang pernah saya buat kodenya. Nah, di sini coba kita akan lihat ke bawah. Nah, tuh kita akan lihat tuh last 12 kolom ya, itu dia. Ini yang namanya suatu grid. Nah, grid itu kalau di foundation itu dia berukurannya 12 secara penuh. Nah, coba kita lihat situs yang saya buat. Mungkin masih beta ya, belum terlalu komplit. Jadi sebenarnya udah ada bayangan di sini. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat itu 12. Nah, yang ada bahan customable, yang DTG, yang harga bersahabat itu sudah dibagi-bagi dalam jumlahnya itu kira-kira 12 itu kan berarti 4 kali 3, berarti
ada bagi 4 kolom dan 4 kolom, jadi jumlahnya 3. Ya benar kan, seperti ini. Oke, jadi itu yang dinamakan oleh grid. Oke, kita akan lihat lagi di foundation tadi yang indeksnya. Nah, kita akan lihat. Nah, ini dia. Ini bisa bisa lihat buttonnya seperti apa sih model button kita. Uh, Oke. Nah, ini dia. Nah, ini small button. Nah, itu small button. Class small button itu di foundation sudah terbentuk untuk membuat suatu tombol. Tombol yang sering kita klik gitu. Nah, oke. Kemudian eh, kita akan lihat di CSS website kan ya. Eh, kita akan lihat tentang hmm, CSS CSS dari foundationnya yang tadi kita download, yang kita ekstrak. Kemudian kita lihat di Sublime Text, ya web editor yang kita pakai. Ya di sini ya saya akan menjelaskan dari CSS Foundation. Saya ingatkan supaya Anda tidak boleh untuk mengubah-ubah isinya, karena itu akan menghalangi atau membuat website ini agak abnormal. Dibuatkan jadi apa yang kamu isi, apa yang kamu ubah dalam CSS, ya di app CSS. Nah, itu sebenarnya app CSS itu eh, adalah CSS yang harusnya kita buat di situ. Jangan diubah-ubah yang ada di foundation, karena akan membuat error pada website Anda. Seperti itu. Nah, oke, inilah ya app CSS yang saya buat dalam website Kaos Putih saya. Nah, oke, eh, jadi seperti itu intinya. Nah, ini dia adalah select box, ya drop box, ya ini drop down, ya drop down yang sering kita lihat. Eh, nah, ini field field. Nah, ini dia. Saya udah pernah bikin field dari foundationnya seperti ini. Nah, jadi sebenarnya intinya sih pembuatan dalam foundation ini yaitu membuat website sering sekali menjadi sangat minimalis dan sangat ringan tentunya. Oke, jadi uh, ya untuk beberapa kali ini saya mencobanya sangat lumayan sekali, dan tentunya sangat senang sekali, ringan sekali tentunya. Membuat website kita lebih interaktif juga dengan adanya beberapa button, ya ada grid pembagian yang sangat bagus sekali tentunya. Ya sebenarnya sih emang sih Bootstrap juga bagus, tapi dalam segi efisiensinya saya lebih senang Foundation. Oke, jadi ini dia navbar ya, tadi navbar itu. Nah, kenapa sih navbar tadi bisa fix pas kita scroll? Karena ada, nah bisa lihat positionnya fix. Posisinya fix berarti tetap posisi dari navbar yang kita sering lihat tuh, yang ada logonya, yang ada area sign outnya. Nah, itu tetap karena ada fix. Oke, jadi nah ini kalau ada referensi gambar, jadi kita biasanya taruh, ya kalau yang sering bikin website kita taruh di img, folder img. Ya kita image search-nya kita pakai sintaks image search, jadi pakai directory img ya slash gambar apa yang kita buat. Nah, ini kita bisa lihat checkbox, cara membuat checkbox kayak gimana ya. Ya bisa dilihat lah. Walaupun saya emang nggak buat checkboxnya, tapi kita bisa lihat menambah wawasan lah seperti apa membuat checkbox. Di sini banyak sekali docs yang akan kita belajarin dalam foundation tersebut, situs foundation.com tersebut. Nah, kita akan lihat tipografi. Tipografi, tahu kan tipografi? Nah, tipografi itu adalah ya typo berarti tulisan yang akan di web di sini. Nah, tahu kan yang sering membuat web. Jadi ya H1 ke H6, berarti H1 itu ya yang paling besar biasanya buat judul. Makin kecil, makin H6 makin kecil, berarti
buat tulisan. Nah, kita bisa lihat ada yang unordered list, ordered list, dan list itu ya sering kayak seperti unordered list itu buat numbering. Kalau OL or ordered list itu buat penomoran numbering lah, Pak, yang ibaratnya kita menggunakan Word ya. Oke, nah sini kita lihat nih headingnya, heading 1 sampai heading 5 yang dipakai dalam website saya. Nah, seperti itu. H1 itu ya lebih besar, dan makin kecil ya itu ada ya website-nya H4, nah, dan akhir 12-nya H5 itu makin kecil tulisannya. Oke, eh kita akan lihat apa lagi ya? Kita akan lihat eh oh ya, kita akan melihat tentang eh oh ya, slider. Nah, sering kan kita lihat slider seperti apa dan website ya. Eh seperti yang ada di eh website apa ya? Pernah sih ya, pokoknya nanti kita lihat seperti apa sih. Ini dia office slider. Slider. Jadi biasanya di halaman home. Itu saya lihat di website, oh ya, Twitter kalau nggak salah ya. Tapi Twitter itu digunakan oleh pakai Bootstrap ya, Triconi Foundation. Nah, seperti ini headline. Biasanya di dalam, oh ya, website berita itu sering kita lihat headline-nya. Nah, kita bisa tadi bisa diklik ke kanan, headline apa aja sih yang ada biasanya ya, yang lagi hot apa. Nah, tadi kita play, nah bisa jalan sendiri berapa detik. Nah, itu sebenarnya kita bisa mengatur berapa detik pergantian transisi dari eh, subjudul yang pertama dengan yang kedua. Nah, oke, kita lihat. eh nah, seperti itulah contohnya. Intinya ini kodenya kita bisa lihat seperti ini. Oke. Nah, intinya seperti itulah. Menyenangkan sekali ya kamu membuat dengan foundation seperti apa. Eh, jadi kita membuat website yang sangat-sangat interaktif sekali dan efisien dan bisa dilihat oleh orang. Nah, mungkin ini saja yang saya buat. Jadi terima kasih untuk telah menonton video saya. Kita akhir kata terima kasih. Bye bye.